Oke Bapak dan Ibu, jadi aplikasi e-kinerja yang lama, ini kita kembangkan dan kita gabungkan ke dalam aplikasi Sikap. Jadi nanti ketika Bapak Ibu sudah masuk ke dalam aplikasi Sikap, itu di menu kiri ada menu untuk aplikasi Sikap Kinerja. Atau Bapak Ibu juga tetap bisa mengakses linknya secara langsung, alamatnya masih dengan alamat yang lama, cuman sekarang sudah terintegrasi. Nah, kenapa aplikasi Sikap Kinerja ini agak saya bilang sedikit terpisah ya, sedikit terpisah dari Sikap, bukan di dalam Sikapnya langsung, karena memang yang pertama kita kejar adalah kebutuhan SKP di tahun 2021, karena berdasarkan hasil konsultasi dengan BKN, terutama untuk layanan administrasi kepegawaian seperti kepangkatan, di periode April tahun 2021 itu sudah wajib menggunakan SKP sesuai PP 30 tahun 2019. Jadi makanya Pak Cucus dan kawan-kawan itu mengejar supaya Bapak dan Ibu bisa membuat SKP sesuai PP 30 tahun 2019. Jadi, tetapi nanti sambil berjalan akan diintegrasikan secara langsung, secara kompleks ya, secara lengkap ke dalam aplikasi Sikap tanpa harus memuat dua sub aplikasi seperti ini. Tetapi ini memang sengaja dibuat atau dikembangkan sementara untuk mengejar kebutuhan akan SKP sesuai PP 30. Nah, nanti akan saya sampaikan beberapa perbedaan yang mendasar di aplikasi e-kinerja yang lama dengan Sikap Kinerja ini. Untuk login masih sama Bapak dan Ibu, masih menggunakan akun yang lama. Mohon maaf ini saya menggunakan versi offline-nya di komputer saya supaya tidak nge-lag ya. Walaupun nanti ada data yang tidak sesuai, mohon maklum karena ini hanya data dummy ya, atau data trial. Nah, untuk tampilan pun sama Bapak dan Ibu tidak berubah, tidak ada perubahan. Nah, nanti Bapak dan Ibu untuk petunjuk penggunaannya, kalau Bapak dan Ibu setelah dari acara sosialisasi ini ada yang terlewat atau lupa, Bapak dan Ibu masih bisa menonton lagi di channel YouTube BKD, atau Bapak dan Ibu bisa membaca atau mendownload petunjuk teknis dan aturan-aturan yang terkait dengan e-kinerja ini. Bapak dan Ibu bisa masuk ke menu library ya, menu library. Nanti silakan download tutorial aplikasinya, nanti bisa download sendiri. Kalau yang ini karena versi offline, jadi masih yang lama, tapi yang baru sudah akan diupload oleh kawan-kawan, sudah dengan PP yang PP 30, kemudian permenpannya juga sudah berubah, dan aplikasi tutorialnya juga sudah berubah. Nah, secara umum Bapak dan Ibu, tidak berbeda jauh. Yang pertama, pastikan dulu Bapak dan Ibu mengecek ke profilnya. Bapak dan Ibu mengecek ke profilnya, pastikan data Bapak dan Ibu sudah sesuai, data atasannya juga. Ini kalau ada data atasannya kira-kira masih salah, bisa diperbaiki, kemudian disimpan ulang. Oke, yang kemudian kalau sudah, kita masuk ke kinerja. Kalau dulu kita mengenalnya dengan kegiatan, di sini kita rubah sudah menggunakan bahasa kinerja. Ada kinerja utama, ada kinerja tambahan, dan ada ide baru. Yang pertama kita masuk ke kinerja utama. Nah, Bapak dan Ibu, langkah yang pertama, Bapak dan Ibu jangan langsung membreakdown dulu, tetapi karena ada perubahan, ya, Bapak dan Ibu pasti sudah terlanjur mengisi yang Juli sampai Desember, ya. Bapak dan Ibu tidak perlu menghapusnya, tapi cukup diedit saja. Cukup diedit saja, klik di menu edit, ya, yang bergambar pensil, pastikan datanya sudah benar, dan walaupun sudah benar, Bapak dan Ibu tetap wajib mengklik submit. Wajib untuk mengklik submit untuk memperbarui datanya. Karena ada perubahan di beberapa tabel, jadi Bapak dan Ibu wajib untuk mengklik submit. Setelah Bapak Ibu menyimpannya, langkah berikutnya silakan di breakdown. Ada menu breakdown di sini di kanan. Nah, yang seperti saya sampaikan tadi,
Kalau di PP 46 kita masih menggunakan bahasa yang berorientasi pada pekerjaan atau kegiatan, menyusun, ya. Nah, Bapak Ibu ini harus mengedit, ya, menyesuaikan dengan aturan PP 30 di mana orientasi sasaran kinerja itu harus berupa hasil. Oke, sekarang kita coba edit, ya, kegiatan pertama. Misalnya kegiatan saya yang pertama itu adalah pengembangan aplikasi SAPKT. Aplikasi SAPKT. Jadi harus saya ganti menjadi terselesaikannya pengembangan aplikasi SAPKT. Nah, kemudian yang berikutnya Bapak dan Ibu pastikan Bapak dan Ibu itu memilih kegiatan atasan yang akan diintervensi di kolom intervensi kegiatan atasan. Pilih kegiatan yang sesuai dengan kegiatan yang akan Bapak Ibu laksanakan. Misalnya saya pilih kegiatan pengembangan sistem kepegawaian seperti ini. Nah, kemudian target penyelesaiannya berapa bulan, kemudian pastikan target kualitasnya harus diisi. Pastikan jangan nol. Pastikan target kualitasnya harus diisi. Kemudian target biaya itu bisa diabaikan saja target biayanya, ya, dinolkan saja. Nah, kemudian target kuantitasnya jumlahnya berapa, kemudian hasilnya berupa apa, berupa aplikasi kah, berupa arsip kah, atau apa. Nah, kemudian kalau sudah terisi semua dan sudah sesuai, klik submit. Klik submit. Nah, semua kegiatan seperti itu, silakan diedit, dirubah menjadi tersusunnya, misalnya tersusunnya buku daftar urut kepangkatan PNS. Target biayanya kita nolkan saja. Oke, kita anggap ini semua sudah kita edit. Kemudian untuk bulanannya Bapak Ibu tidak perlu mengedit karena tidak ada perubahan pengisian di kinerja bulanannya, ya. Tetapi yang tadi yang perlu diingat bahwa yang pertama Bapak dan Ibu, langkah pertama yang dilakukan adalah mengedit kegiatan atau kinerja utamanya dan wajib diklik submit. Kemudian di kinerja utamanya, di SKP-nya juga harus diedit sesuaikan dengan PP 30, yaitu menggunakan orientasi hasil. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, kalau sudah mengisi sasaran kinerjanya, Bapak dan Ibu baru bisa mencetak 2 saja, hanya bisa mencetak rencana, ya, mencetak rencana dan hasil review. Maaf, hanya bisa mencetak rencana saja, tapi reviewnya belum bisa dicetak. Untuk bisa mencetak hasil review dan penetapannya, Bapak Ibu harus menunggu atasannya melakukan verifikasi kegiatan utama dari Bapak dan Ibu atau memverifikasi sasaran kinerja Bapak dan Ibu, baru nanti Bapak Ibu bisa mencetak SKP-nya. Nah, kemudian yang berikutnya Bapak dan Ibu, kalau dulu kita mengenal kegiatan tambahan, sekarang ada kinerja tambahan. Nah, yang membedakan sedikit di kinerja tambahan, kalau kita membuat kinerja tambahan, kalau dulu kita mau menambah, ya, klik tambah seperti ini, kita nggak ada target kualitas dulu, tapi sekarang ada target kualitas. Kemudian capaian kualitasnya berapa? Target kualitas, target kuantitas, dan capaian kuantitas. Kalau dulu kita hanya mengenal tahun kegiatan, deskripsi kinerjanya, hasilnya apa, tanggal mulai, tanggal selesai. Sampai tanggal selesai. Nah, itu yang perbedaannya seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi kalau Bapak dan Ibu mengisi, pastikan target kualitas, target kuantitasnya juga harus terisi. Nah, itu pun baru bisa ditampilkan kalau sudah diverifikasi oleh atasan langsungnya. Oke Bapak dan Ibu, kemudian yang berikutnya ada ide baru Bapak dan Ibu. Ada ide baru. Kalau dulu kita mengenal ide baru itu sebagai kreativitas, yaitu
kegiatan yang dilaksanakan di luar tupoksi dan di luar tugas tambahan, murni karena memang ide atau gagasan kreatif dari ASN. Nah, tapi sekarang dikenal dengan nama ide baru. Jadi pengisiannya juga yang sedikit berbeda Bapak dan Ibu adalah jenisnya. Jenis ide baru. Kalau dulu kita mengenal ada 3, Bapak dan Ibu, bermanfaat bagi unit kerja, bagi organisasi, dan bagi negara. Sekarang kita berubah menjadi 4. Ada lingkup tim kerja, lingkup unit kerja, lingkup instansi, dan lingkup nasional. Nah, tinggal bentuk dari ide baru Bapak dan Ibu itu, lingkupnya mana, tinggal dipilih nanti. Kemudian bobotnya akan dinilai oleh sistem bobotnya. Ada 2, 3, 4, dan 5. Nah, oke Bapak dan Ibu, kita kembali lagi ke kinerja utama, supaya Bapak dan Ibu tidak lupa. Di kinerja utama tadi, ketika kita mengisi SKP atau membuat SKP, contoh kita klik tambah seperti ini, ada intervensi kegiatan atasan. Nah, ini Bapak dan Ibu yang saya sampaikan di awal tadi, kalau atasan kita belum membuat SKP, maka intervensi kegiatan atasan ini tidak akan muncul di aplikasi. Karena ini sifatnya adalah cascading ya. Nah, kalau Bapak dan Ibu ada di posisi sebagai JPT atau kepala OPD, di sini munculnya bukan intervensi kegiatan atasan, tetapi munculnya adalah perspektif perjanjian kinerja di kolom yang ini. Tapi kalau Bapak dan Ibu ada di menduduki jabatan administrasi atau jabatan fungsional, yang muncul adalah intervensi kegiatan atasan. Tuh, jadi yang perbedaan seperti itu. Nah, kemudian untuk perilaku kerja Bapak dan Ibu, untuk perilaku kerja, kalau dulu kita menggunakan PP 46 itu ada orientasi pelayanan, ada integritas, ada komitmen, ada disiplin, ada kerjasama, ada kepemimpinan. Nah, sekarang di PP 30, integritas dan disiplin itu hilang, berubah menjadi inisiatif. Jadi nanti tinggal ada 1, 2, 3, 4, 5 komponen penilaian ya. Jadi ada orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif, kerjasama, dan kepemimpinan. Dan kepemimpinan ini pun hanya dimiliki oleh atau bisa dinilai oleh kalau ASN tersebut duduk dalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau fungsional yang memiliki unsur kepemimpinan seperti kepala UPT atau kepala sekolah. Nah, kemudian Bapak dan Ibu juga bisa mencetak statistik dan laporan atau mencetak SKP-nya. Di menu statistik dan laporan masih sama dengan kinerja yang lama Bapak dan Ibu, bisa cetak SKP. Hanya perbedaannya Bapak dan Ibu, kalau dulu kita hanya mengenal 3 kolom, di sini ada cetak SKP, kemudian cetak capaian kinerja dan prestasi kerja. Sekarang kita ada 7 kolom di sini. Ada cetak rencana SKP, cetak hasil review, kemudian cetak SKP-nya, cetak capaian kinerjanya, cetak perilaku kerja, dan cetak prestasi kerja. Oke, kita coba cetak rencana kinerjanya. Nah, ini belum muncul Bapak dan Ibu, karena harus menunggu hasil verifikasi dari pimpinan atau dari atasannya. Nah, kita balik lagi. Sekarang kita akan keluar dulu, kita lokat, dan kita akan masuk sebagai atasan si ASN tadi. Nah, ini pura-puranya sebagai atasannya akan memverifikasi kinerja bawahannya. Jadi Bapak dan Ibu yang berposisi sebagai atasan, Bapak dan Ibu punya menu kinerja bawahan. Nah, nanti Bapak dan Ibu untuk melakukan review sama seperti kita memverifikasi kegiatan pada kinerja sebelumnya ya, pada kinerja yang sebelum dikembangkan. Bapak dan Ibu masuk kinerja tahunan si ASN atau bawahannya, klik saja di menu kinerja tahunan, kemudian pilih tahun kegiatan yang akan diverifikasi atau direview. Nah,
Jadi si ASN ini punya empat kinerja utama, Dan untuk memverifikasinya atau mereviewnya, Bapak Ibu klik di menu action di sebelah kanan kinerja utamanya. Klik action. Nah, kemudian pastikan datanya sudah sesuai atau belum. Nah, kemudian Bapak dan Ibu harus sebagai atasannya harus memastikan bahwa kondisi dari kegiatan tersebut normal atau khusus. Jadi pilihan normal itu Bapak dan Ibu, normal itu kalau SKP sasarannya itu bisa dicapai antara target dengan capaiannya itu bisa tercapai. Contoh misalnya saya punya kewajiban mencetak 8 buku per bulan. Artinya tidak ada faktor eksternal yang mempengaruhi saya untuk tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut. Artinya mau tidak mau target 8 buku itu harus terselesaikan. Artinya kondisinya adalah kondisi normal. Tetapi ada beberapa kondisi pekerjaan yang sifatnya khusus, artinya banyak pengaruh eksternal dari luar. Contoh, untuk usulan SLKS. Misalnya Pak Ronald menargetkan targetnya yang usul SLKS 500 orang dalam 1 tahun. Tetapi ternyata yang usul hanya 300. Nah, itu bisa dikategorikan dalam kondisi khusus karena capaiannya belum tentu sesuai dengan targetnya. Atau mungkin seperti di bidang Pak Endi, di bidang penjajahan dan kepangkatan, usul pangkat ditargetkan dalam periode April itu 1.500. Ternyata yang usul hanya 1.200 misalnya. Nah, kalau itu dikategorikan normal, nanti nilai Bapak dan Ibu akan kecil karena dianggap di bawah target pencapaiannya. Makanya harus dikategorikan dalam kondisi khusus. Nah, kemudian untuk cascade-nya di sini pilihannya adalah direct dan non direct. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa baca di Permenpan itu ada dijabarkan secara detail, tapi secara umum saya gambarkan seperti ini. Untuk direct dan non direct, jadi direct itu jika pekerjaan bawahan itu berimplikasi langsung atau artinya menjadi bagian target dari atasan. Misalnya contoh seorang kabid di Dinas Kelautan di bidang budidaya perikanan. Targetnya menghasilkan 3 ton ikan. Di bawahnya ada 3 subit. Subit A itu air tawar, subit B-nya air laut, subit C-nya air payau. Nah, kemudian subit A tadi targetnya 1 ton, subit B targetnya 1 ton, dan subit C tadi targetnya 1 ton. Artinya karena memang targetnya sama-sama ikan dan jumlah tonasenya sama, itu bisa dikategorikan dalam kategori cascade yang direct, ya. Nah, tetapi jika ketemu dengan kondisi kegiatan bawahan itu hasilnya bukan merupakan hasil langsung dari atasan. Contoh, seorang kepala BKD itu targetnya adalah laporan. Nah, kemudian bawahannya itu target pekerjaannya adalah berkas, draft, dan sebagainya. Artinya tidak berimplikasi langsung. Nah, itu bisa dikategorikan dalam cascade-nya non-direct. Nah, tinggal Bapak dan Ibu harus jeli dan cermat dalam melihat atau mereview SKP bawahannya. Apakah normal atau khusus, direct atau non-direct. Nah, kita coba pilih kondisinya normal, dan hasilnya non-direct karena tidak berimplikasi langsung. Kemudian jika disetujui Bapak dan Ibu, status kegiatannya pilih diterima. Hasil reviewnya misalnya sesuai, seperti itu saja boleh. Hasil reviewnya tidak perlu panjang-panjang. Tapi kalau tidak diterima atau ditolak, silakan pilih ditolak. Pilih alasan penolakannya kenapa. Kenapa ditolak? Tapi kalau diterima, pilih diterima. Hasil reviewnya sesuai, misalnya seperti itu. Kemudian jika si bawahan itu merupakan fungsional, bisa dimasukkan target angka kreditnya di sini. Target angka kredit, ya, angka kredit butir-butir kegiatannya. Oke, kita simpan. Nah, seperti ini. Coba yang lain kita review semua. Normal, non-direct.
diterima. Sesuai. Oke, itu untuk mereview kinerja utama dari bawahan. Untuk verifikasi kegiatan bulanan, kinerja tambahan, dan lain-lain, itu sama dengan tidak ada berubah dengan kinerja yang lama, sama. Nah, yang berbeda cuma ini saja. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, selain memverifikasi atau mereview kinerja bawahan, di akhir tahun kan Bapak dan Ibu sebagai atasan juga wajib melakukan penilaian perilaku kerja bawahan. Nah, jadi Bapak dan Ibu bisa melakukan penilaian perilaku bawahan di menu penilaian bawahan. Kemudian pilih perilaku kerja. Nah, siapa yang mau dinilai? Klik saja. Nah, kalau memang sudah dinilai tidak apa-apa, kalau belum dinilai, Bapak dan Ibu bisa di sebelah kanan ada menu input nilai. Ada menu input nilai. Nah, seperti ini, masukkan nilainya. Nah, nanti untuk ketentuannya, ketentuan penilaian perilaku kerja Bapak dan Ibu, itu Bapak Ibu bisa baca, ada 7 level di situ, ada 7 level di Permenpan itu, kalau tidak salah. Jadi ada level 1 sampai 7, nanti misalnya level GPT itu ada di level berapa ya, level berapa. Kemudian jabatan administrator di level berapa, pengawas berapa, kemudian kalau fungsional di level jenjang ahli itu berapa, level terampil ada berapa, nanti ada di Permenpan. Nah, tapi untuk kalau saran untuk sementara, karena memang untuk mengejar waktu, pastikan nilainya di atas 90, karena sekarang di atas 90 baru bernilai baik ya Bapak dan Ibu ya, baru bernilai baik. Kalau dulu kan 76 ke atas sudah baik, tetapi sekarang harus 90 ke atas baru bernilai baik. Karena untuk kebutuhan administrasi kepegawaian pun itu hampir sama dengan PP 46, tidak harus naik tetapi bernilai baik. Jadi kalau dulu di PP 46 harus 76 ke atas untuk bernilai baik, tetapi kalau di PP 30 itu harus 90 ke atas baru bernilai baik. Jadi mohon Bapak dan Ibu jangan terlalu kecil memberi nilai kalau memang si bawahan tersebut tidak melanggar ketentuan, kemudian hasil pekerjaannya juga layak dan bagus, artinya jangan dinilai terlalu kecil karena takutnya nilainya nanti hasilnya di bawah baik, hanya cukup saja. Nah, kemudian di bagian bawah ada input nilai SKP pindahan. Jadi kalau si bawahan tadi punya nilai SKP sebelumnya di tahun yang sama, Bapak Ibu bisa inputkan. Jadi masukkan bulannya, bulan periode si ASN tadi, Januari sampai Juni misalnya. Kemudian nilai capaian kinerja di Januari-Juni itu berapa, nilai rata-rata nilai perilaku kerjanya berapa, masukkan. Nah, angka yang ini tidak perlu dikonversi sesuai PP 30, cukup masukkan saja apa adanya yang muncul di periode Januari-Juni, tidak perlu dikonversi, nanti biarkanlah sistem yang mengkonversi sendiri. Artinya Bapak dan Ibu tidak perlu berpikir konversi dari nilai lama ke nilai baru itu hasilnya seperti apa, tidak perlu dipikirkan, karena cukup Bapak dan Ibu masukkan saja nilai awalnya saja. Nah, kalau ini sudah dinilai, kita klik submit ya. Kita klik submit. Nah, kita coba keluar. Saya masuk ke posisi ASN yang tadi, awal tadi. Nah, kita baru bisa cetak SKP. Cetak SKP di sini, cetak SKP pribadi. Nah, coba kita cetak rencana SKP-nya. Nah, karena sudah direview, baru bisa muncul di sini hasilnya.
Jadi ada keterangannya ini targetnya, maaf ini targetnya tadi, rencananya, kemudian hasil reviewnya seperti apa. Nah di sini ada hasil reviewnya, ada non-direct cascading, non-direct cascading, direct cascading, non-direct cascading, seperti ini. Ini hasil reviewnya seperti ini. Kemudian yang berikutnya kita coba cetak SKP-nya yang sudah ditetapkan. Nah ini hasilnya. Ini formatnya seperti ini Bapak dan Ibu ya. Berbeda dengan yang lama. Kalau dulu antara kualitas, kuantitas, dan waktu itu cenderung dia horizontal kolomnya, sekarang dia ada di kolom vertikal seperti ini, terpisah. Jadi satu kegiatan, satu kinerja, kolom kualitasnya sendiri, kuantitasnya sendiri, waktunya sendiri seperti ini. Jadi kualitas berdasarkan nilai indeks efektivitasnya ini jadi dari target kualitas yang kita tentukan tadi. Kemudian kuantitasnya berarti kalau aplikasi berarti jumlah aplikasinya. Kalau kita buku berarti jumlah bukunya. Kemudian waktu berarti ketepatan waktu pelaksanaan pengukurannya. Nah ini SKP-nya. Nah kemudian kalau di akhir tahun, nanti di akhir tahun kegiatan Bapak dan Ibu bisa cetak capaian kinerja. Nah ini hasilnya seperti ini. Nanti muncullah nilainya seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi nanti nilai kinerja utamanya untuk indeks efektivitasnya nilainya baik, cukup, dan seterusnya seperti ini. Kalau misalnya sangat kurang juga seperti itu karena targetnya tidak tercapai, misalnya ini hanya normal tapi hanya 50%, artinya sangat kurang. Nah, kemudian Bapak dan Ibu juga bisa mencetak perilaku kerja. Perilaku kerja kalau dulu digabungkan dalam satu halaman prestasi kerja, tapi di PP 30 itu tersendiri ya. Jadi ini halaman perilaku kerjanya seperti ini. Kemudian baru di halaman prestasi kerja itu juga tersendiri seperti ini. Nah, hasilnya untuk yang periode Juli sampai Desember itu bernilai baik walaupun ngepres nilainya hanya 90,5. Ini mepet sekali memang, tapi sudah baik nilainya. Nah, kemudian kalau Bapak dan Ibu punya nilai SKP pindahan, nanti akan muncul di sini Bapak dan Ibu, nilai integrasinya. Nah, di sini nilai SKP Januari Juni itu 100,6, ini hasil konversinya ya. Yang muncul ini hasil konversinya ya. Kemudian Juli Desember kita 90,5. Kemudian nilai kerja untuk tahun 2001 sudah digabung nilainya adalah 95,5 dan predikatnya baik seperti itu. Jadi nanti ada 7 halaman yang Bapak Ibu cetak untuk SKP Juli sampai Desember. Tetapi yang Januari Juni juga Bapak dan Ibu juga wajib sudah mencetaknya. Karena ketika Bapak dan Ibu untuk usulan KP periode April ini itu pasti diminta dua-duanya. Yang Januari Juni pasti diminta, Juli Desember juga pasti diminta. Apalagi untuk Bapak dan Ibu yang kemarin baru dilantik ya. Jadi mungkin tahun ini ada 3 SKP, Januari Juni, Juli sampai Oktober ya. Juli sampai Oktober, kemudian November Desember seperti itu. Jadi ada 3 SKP. Nah, itu harus dilengkapi dan diisi. Nah, untuk penghitungan TPP tidak ada perubahan karena pergub tentang TPP juga belum berubah. Jadi Bapak dan Ibu, kalau nanti aplikasi ini memang masih dan berjalan tapi masih ada kekurangan, mohon dimaklumi. Karena seperti disampaikan Pak Cucus tadi bahwa pengembangan sistem itu bukan hal yang established berhenti begitu saja, tetapi berjalan tiap hari. Seperti disampaikan Pak Cucus, Microsoft Word yang hanya untuk ngetik saja itu diupdate. Android yang hanya dipakai untuk nelpon saja misalnya itu juga diupdate. WA yang hanya untuk ngirim pesan saja beberapa bulan sekali ada update-nya seperti itu. Artinya sistem ini akan dikembangkan oleh kawan-kawan, oleh Pak Cucus dan tim sampai nanti mendekati sempurna sambil berjalan. Jadi kalaupun nanti ada kekurangannya, kami juga mohon masukan dari Bapak dan Ibu, bisa disampaikan langsung via WA ke kami juga bisa, atau datang ke BKD juga bisa. Mudah-mudahan apa yang nanti Bapak Ibu sampaikan, Bapak Ibu berikan saran dan kritik bisa menjadi bahan kami untuk pengembangan lebih lanjut.
Untuk sementara demikian dari kami, saya akhiri dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.